Halo semuanya, dalam video ini kita akan belajar tentang pedoman gizi seimbang. Apa yaitu? Penasaran? Yuk kita bersama-sama simak videonya. Kita akan bahas apa aja sih di video ini? Dalam video ini kita akan membahas tentang pedoman gizi seimbang. Tapi sebelum ke pedoman gizi seimbang, kita akan membahas dulu nih tentang asupan makan kurang yang meliputi pengertian dan dampak. Lalu, pada pedoman gizi seimbang, kita akan membahas pengertian, pilar gizi seimbang, pesan gizi seimbang, piring makanku, dan yang terakhir tentang bahan makanan. Nah, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan asupan makan kurang? Asupan makan kurang merupakan keadaan di mana asupan yang masuk tidak bisa memenuhi kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu, apa yang akan terjadi ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan zat gizi? Asupan makan yang kurang bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Apabila asupan makan tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi dalam jangka waktu yang lama, bisa menyebabkan penurunan berat badan. Selain itu, bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti anemia dan neural tube defect. Ternyata, kurangnya asupan berdampak pada ibu hamil dan janinnya loh. Apa aja sih dampaknya? Dampaknya antara lain kenaikan berat badan yang rendah, mual dan muntah, proses persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya, perdarahan setelah persalinan, persalinan dengan operasi cenderung meningkat, mempengaruhi proses pertumbuhan janin, menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, dan berat badan bayi lahir rendah. Selain pada ibu hamil, kurangnya asupan berdampak juga bagi anak. Apa aja sih dampaknya bagi anak? Ketika kurang asupan, anak menjadi mudah mengalami gangguan kesehatan. Tumbuh kembang anak tidak optimal, dalam waktu yang lama bisa menyebabkan kekurangan gizi sehingga terjadi kondisi gizi buruk kepada anak. Lalu lebih mudah terkena penyakit, terutama penyakit infeksi. Kurangnya asupan berdampak buruk juga pada orang dewasa. Dampaknya seperti mudah mengalami gangguan kesehatan, penyerapan zat gizi lain tidak maksimal sehingga zat gizi yang lain di dalam tubuh terbuang secara sia-sia. Lalu apa yang bisa dilakukan agar asupan yang masuk ke dalam tubuh tidak kurang? Kita bisa mengikuti pedoman gizi seimbang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Yuk kita simak. Lalu, apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan, karena tidak ada satupun makanan yang memiliki semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh untuk mempertahankan kesehatannya. Contoh, nasi merupakan sumber utama kalori, tetapi miskin vitamin dan mineral. Pilar yang kedua yaitu membiasakan perilaku hidup bersih. Perilaku hidup bersih ini berguna untuk menghindari kita dari terjangkitnya penyakit infeksi loh. Pilar yang ketiga yaitu melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik berguna untuk menyeimbangkan energi yang keluar dari tubuh dan masuk ke dalam tubuh. Pilar yang terakhir yang keempat yaitu perlu dilakukan pemantauan berat badan untuk melihat keseimbangan zat gizi di dalam tubuh. Memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal.
Berikut ini merupakan 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan. Yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Yang ketiga, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Yang keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Yang ketujuh, minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, biasakan baca label pada kemasan makanan. Yang kesembilan, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan yang 10, berolahragalah secara teratur dan jaga berat badan normal. Apakah ada pesan gizi seimbang khusus untuk ibu hamil? Oh, ya ada dong. Jadi selama kehamilan, ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak karena asupan makan oleh ibu juga digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Berikutnya, mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi zat besi, asam folat, kalsium, iodium, dan zinc. Yang berikutnya, membatasi konsumsi makanan yang mengandung garam tinggi. Yang berikutnya, minum air putih 2-3 liter per hari untuk mempertahankan hidrasi tubuh. Yang terakhir, membatasi minum kopi tidak melebihi 1-2 cangkir kopi per hari. Lalu, bagaimana untuk anak usia 6-9 tahun sepertiku? Apakah ada pesan gizi seimbang khusus? Oh, tentu saja ada dong. Hal yang perlu kamu lakukan itu pertama, biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam bersama keluarga. Lalu, biasakan mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya karena protein penting untuk pertumbuhan. Selanjutnya, perbanyak mengkonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Lalu, biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah agar bisa memenuhi jumlah dan keragaman makanan. Jangan lupa untuk batasi konsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Dan yang terakhir, biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Bagaimana dengan orang dewasa seperti saya? Nah, untuk orang dewasa seperti Bapak, tidak ada pesan gizi seimbang khusus. Anda bisa mengikuti 10 pesan gizi seimbang secara umum. Oke? Bagaimana sih panduan makan yang benar dalam sekali makan? Nah, pada piring makanku, sajian sekali makan menganjurkan untuk memenuhi 50% piring dengan sayuran dan buah, dengan porsi sayur lebih banyak, dan 50% untuk makanan pokok dan lauk pauk dengan porsi makanan pokok lebih banyak. Selain itu, dianjurkan untuk minum setiap kali makan dan membatasi gula, garam, dan minyak. Kebersihan juga perlu tuh dijaga dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Dalam sehari, berapa banyak makanan yang bisa kita konsumsi? Pada ibu hamil, setiap harinya membutuhkan 2.500 kalori, di mana membutuhkan sumber karbohidrat sebanyak 6 porsi, sayur 4 porsi, buah 4 porsi, sumber protein nabati 4 porsi, sumber protein hewani 3 porsi, susu 1 porsi, minyak 6 porsi, gula 2 porsi. Sedangkan pada anak-anak membutuhkan 1.850 kalori setiap harinya, di mana membutuhkan sumber karbohidrat sebanyak 4,5 porsi, sayur 3 porsi, buah 3 porsi, sumber protein nabati 3 porsi, sumber protein hewani 2 porsi, susu 1 porsi, minyak 5 porsi, gula 2 porsi.
Sedangkan pada orang dewasa membutuhkan 2.625 kalori setiap harinya, di mana membutuhkan sumber karbohidrat sebanyak 7,5 porsi, sayur 3 porsi, buah 5 porsi, sumber protein nabati 3 porsi, sumber protein hewani 3 porsi, susu boleh tidak dihitung, minyak 6 porsi, gula 2 porsi. Berapa gram bahan pangan untuk bisa disebut satu porsi? Yuk, saksikan gambar-gambar berikut ini. Saksikan dengan seksama ya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah memperhatikan dan semoga bermanfaat.